Oke, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Ya, stay lagi hari ini kita berada di studio yang baru. Wah. Dan ini yang perdana ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Dan kita sudah ada datang 2 ketum. Wah. Yang hari ini sering muncul di berbagai acara nipu-nipu yang lagi hot pokoknya ya. Ini ada Ketum Arus Aliansi Rudi Susmanto, Bang Wahyudi. Siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gagah Bang ini ya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, keren ya Bang nih ya. Ada juga Ketum Paskap Pasukan Kemeja Putih Rudi Susmanto, Bang Siap. Mardhani Kanta. Terima kasih Bang Fadil. Apa kabar Bang? Sehat alhamdulillah. Waduh, dari timur tadi ya Bang ya? Iya, dari Bogor paling timur. Bagaimana perjuangan timur masih terus ya Bang ya? Konsisten. Oke. Insyaallah. Nah, kita hari ini bicara tentang yang lagi rame Bang, Pilkada Bogor 2024. Ini abang-abang ini ketum ini kita panggil, alhamdulillah bisa hadir bersama kita di sini di podcast Bogor Update. Salah satunya kita bahas terkait dengan abang ini. Kita lihat memang fokus sekali terhadap kegiatan-kegiatan dengan mendukung pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1. Ya, Pak Rudi Susmanto dan Pak Ade Ruhandi atau Bang Jaro Ade, Pak Jaro Ade. Nah, saya mau ke Ketum Paskap dulu Bang Mardhani Kanta, ya kan? Ketum Arus dulu. Karena paling dulu deklarasi. Aman. Siap. Aman. Gimana Bang Fadil? Iya, kenapa sih akhirnya misalkan memilih atau akhirnya mendukung Bang Rudi Susmanto dan Jaro Ade misalkan akhirnya di 01 ini di Pilkada Bogor 2024. Apa yang membuat Bang Mardhani ini akhirnya memilih untuk itu? Pertama, sosok Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi secara personal ya, saya mengenalnya cukup lama, sudah cukup lama mengenal beliau. Dan dari sisi lain secara karir politik juga punya karir yang cukup baik. Artinya itu bisa menjadi cermin untuk saya bahwa 2 tokoh ini punya legitimasi politik dari rakyat gitu loh. Melihat rekam jejak 2 tokoh yang ada di 01 ini. Nah, itu menjadi parameter buat saya sebagai orang yang cukup lama mengenal 2 tokoh itu. Dan kemudian ya pilihan kita untuk mendukung apa yang menjadi hajat kedua tokoh itu yang tergabung hari ini di paslon nomor 1 ya untuk Kabupaten Bogor. Jadi dari pertemanan kita cukup baik, komunikasi, diskusi, dan secara karir politik juga mereka 2 tokoh yang cukup punya rekam jejak legitimasi politik, legitimasi rakyat yang cukup baik. Terakhir Pak Rudi Susmanto pernah menjabat Ketua DPRD dan Pak Ade Ruhandi juga mantan Ketua DPRD. Jadi kedua tokoh ini pernah sama-sama menjabat simbol parlemen, simbol rakyat. Ya, karena parlemen kan rumahnya wakil rakyat gitu loh, rumah perjuangan rakyat, dan kedua tokoh ini pernah menjadi nahkoda di situ dan rekam jejaknya cukup baik. Oke, artinya rekam jejak itu menjadi dasar salah satunya didukung dan dibutuhkan oleh rakyat gitu maksudnya. Betul. Keberpihakan kita untuk beliau 2 tokoh ini melanjutkan karir politiknya untuk memperjuangkan rakyat. Di eksekutif akhirnya sekarang kan begitu ya. Ya, naik level ke eksekutif. Nah, kalau bicara kondisi masyarakat hari ini, nah Bang Wahyu, gimana Bang Wahyu? Apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, sosok yang seperti apa? Apakah 2 tokoh ini atau misalnya akhirnya di paslon 01 ini bisa mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bogor? Oke, siap Bang Fadil. Pertama saya sampaikan dulu alasan saya mendirikan Arus dan mendukung Kang Rudi Susmanto dan Kang Jaro Ade. Saya melihat sosok Pak Rudi Susmanto, alhamdulillah saya kenal cukup lama juga dengan beliau. Saya melihat dia sosok muda, pejabat yang memang low profile. Saya berapa kali duduk bareng ngopi gitu.
dia tidak membedakan mana rakyat, mana pejabat lah. Artinya saya ketertarikan sama beliau, sosok Rudi Susmanto udah cukup lama, sekitar dari 2021 lah saya berdialog. Sampai sehingga menuju 2024 ini event pilkada. Awalnya saya mau tidak aktif lah untuk pilkada Kabupaten Bogor, tapi berharap kalau memang ada sosok yang memang bisa diharapkan sama masyarakat Kabupaten Bogor, saya akan berjuang. Nah, ketika itu saya melihat sosok Rudi Susmanto lah yang tepat. Berjalannya waktu harus mendukung beliau tanpa melihat wakilnya. Alhamdulillah begitu pas mau pendaftaran mengkerucut dan berdampingan dengan Bapak Jarod Ade. Wah, ini udah saling melengkapi nih menurut saya. Ini yang dibutuhkan masyarakat dan diharapkan sama masyarakat. Tokoh muda bergabung dengan tokoh Jarod Ade yang cukup sudah familiar di Kabupaten Bogor ini. Pastinya rekam jejak beliau berdua sudah mumpuni yang seperti tadi disampaikan Kang Mardhani. Beliau pernah dua-duanya menjabat sebagai pimpinan DPRD. Artinya regulasi Kabupaten Bogor mereka sangat mengenal dan mengetahui. Inilah yang harus kita bahagia selaku masyarakat Kabupaten Bogor. Inilah sosok kedua pemimpin yang kita tunggu-tunggu. Dan ini baru sejarah tercipta di Kabupaten Bogor, di mana tokoh politik bersama-sama tergabung menjadi kesatuan dan nomor satu ini gitu. Jadi ini luar biasa. Sosok yang memang mumpuni untuk membangun Kabupaten Bogor. Makanya tagline-nya Bogor bangun, bergerak bangkit. dan bangkit. Juga itu kan ada Bogor istimewa dan gemilang. Saya rasa di dua sosok inilah memang udah cukup mumpuni lah. Ini memang diharapkan sama masyarakat Kabupaten Bogor. Ditambah lagi calon bupati kita ini memang kan satu gerbong yang sama, satu bendera sama dengan presiden yang baru saja terlantik. Artinya ini akan menjadi perhatian khusus untuk Kabupaten Bogor. Makanya ini tinggal kembalikan ke masyarakat Kabupaten Bogor. Kalau menurut saya, bukan calon nomor satu yang membutuhkan Kabupaten Bogor, tetapi Kabupaten Bogor yang memerlukan mereka berdua. Begitu Bang Fadil. Karena kondisi yang hari ini ada. Ya, gitu. Oke, lalu apa sebenarnya yang harus dirubah di Kabupaten Bogor, Bang Mardhani? Harus lebih baik ya. Jadi perubahan itu bukan istilah yang penting sebenarnya buat rakyat, tapi melihat karir kedua tokoh yang ada di Paslon 01 dan melihat peta politik nasional kita, yang mana hari ini presidennya itu Bapak bangsa, orang yang sangat mencintai tanah air. Ada istilah pasangannya atau istrinya atau cinta besarnya seorang Prabowo itu adalah bangsa Indonesia ini. Dan hari ini alhamdulillah beliau dilantik jadi presiden, beliau pendiri Partai Gerindra. Dan hari ini tokoh di Paslon 01 Kang Rudi Susmanto itu adalah kader dan juga orang dekatnya Prabowo Subianto yang saya pikir mendapat tempaan pengkaderan dari sosok tokoh bangsa yang cukup ideal ya untuk negara kita hari ini. Dan perubahan Bogor hari ini yang paling terpenting bagaimana kemudian melakukan peningkatan ke arah good government ya. Meningkatkan pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan, sinergisitas antara semua leading sektor, stakeholder yang ada dimaksimalkan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, menjawab kebutuhan rakyat, dan akan terjadi sinergisitas yang cukup baik antara kebijakan nasional yang dipimpin oleh Pak Prabowo dengan Kabupaten Bogor. Apalagi tadi Kang Wahyu menyinggung bahwa Bogor kan ini halaman rumah Pak Prabowo Subianto. Jadi seorang presiden akan sangat memprioritaskan, artinya regulasi anggaran pusat akan sangat matching gitu, akan sinergis, akan mensupport. Tadi yang dikatakan bahwa kita sebenarnya butuh itu, butuh keselarasan. Jadi ketika pusat dan daerah itu matching secara psikologis, nyambung gitu kan, arah visinya juga selaras ya, insya Allah yang mendapat manfaat adalah rakyat Kabupaten Bogor gitu. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh teman-teman hari ini selama ini untuk akhirnya membantu pergerakan dan membantu elektabilitas dari seorang Rudi Susmanto dan Jarod Ade? Iya, ini apa kalau dari pasukan kemeja putih itu apa yang dilakukan selama ini? Iya,
Saya kebetulan concern di wilayah Bogor Timur ya, karena memang ada satu isu yang cukup seksi di Kabupaten Bogor adalah soal pemekaran. Ada usulan pemekaran CDOB Bogor Timur, usulan pemekaran CDOB Bogor Barat. Nah ini kan isu seksi dan kemudian saya concern untuk wilayah Bogor Timur. Bagaimana momen pilkada kita tetap melakukan pendidikan politik. Yang paling terpenting kan itu, jangan sampai rakyat apatis, rakyat terus-menerus menjadi pemilih yang pragmatis misalnya gitu. Bahwa kita meyakinkan rakyat, meyakinkan kawan-kawan kita, meyakinkan saudara-saudara kita di Bogor Timur untuk memberikan aspirasinya di tanggal 27 November nanti. Kalau sebuah gerakan ya tentunya harus terorganisir ya, karena ini Paskap adalah sebuah organisasi, maka kita melakukan pengorganisiran dengan membentuk struktur organisasi di tingkat kecamatan dan desa. Oke, berarti Paskap ini hanya hari ini fokus di Bogor Timur. Bogor Timur, kita hanya ngebentuk 7 korcam, ketua sekretaris bendahara di 7 kecamatan dan ketua sekretaris bendahara di tingkat desa sebanyak 75 desa. Nah, isu yang dibawa apa dalam tim Paskap ini? Ya, pertama kan sikap yang sama ya, bahwa kita punya keberpihakan, kita punya dukungan yang sama, lalu kemudian kita bersepakat membentuk sebuah organisasi Paskap, organisasi relawan untuk menghantarkan Kang Rudi Susmanto menjadi Bupati Bogor 2024-2029 gitu loh. Ya, yang kemudian yang hari ini kita lakukan ya, kita bincang-bincang dengan kawan-kawan bagaimana kemudian mengawal 5 tahun ke depan pemerintahan Pak Rudi Susmanto gitu loh. Oke, kalau arus apa yang dilakukan? Gerakan apa yang dilakukan? Karena waktu juga terus berjalan. Betul. Kita tahu nggak lama lagi, mungkin sebulan kurang. Sebulan kurang. Apa ya? Akhirnya mendompleng misalnya elektabilitas dari sebuah pasangan calon. Apa yang dilakukan oleh tim relawan dari arus itu? Pertama yang perlu kita syukuri dan kita terima kabar baik ini bahwa kemarin hasil survei Kabupaten Bogor itu menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan nomor 1 itu di angka 79%. Artinya hampir mencapai 80%. Itu dari LSI ya kemarin ya. Nah, arus sendiri alhamdulillah sudah terbentuk di 40 kecamatan. Kita deklarasikan waktu itu di 11 Agustus bagaimana kita agar bisa mendongkrak elektabilitas, khususnya awalnya Pak Rudi Susmanto ya. Tapi ketika sudah bergabung dengan Pak Jarwo Ade, Masya Allah itu semakin tinggi lah popularitas itu. Nah, untuk arus sendiri bagaimana kita berjuang. Saya sudah sampaikan ke semua korjam-korjam, lakukan apa yang kita bisa lakukan dan kita berjuang. Jangan tanggung. Kalau tanggung mendingan jangan berjuang. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman, karena kita perlu syukuri inilah momentum kita ketika ingin melihat Bogor bangun, Bogor bangkit, Bogor bergerak. Ini event yang memang konstitusional dan ini momentumnya gitu. Kita mendapatkan seorang pemimpin yang kita harapkan kan gitu. Jadi kita lebih cenderung mengedukasi masyarakat bahwa ini momen, yuk kita sama-sama datang ke TPS. Kita tuntaskan pemilihan pilkada ini dengan baik dan kita pilih sosok Rudi Susmanto dan Jarwo Ade karena dasarnya apa? Ya karena memang mereka yang mumpuni. Kita memberikan edukasi yang tadi udah sampaikan sama Kang Mardani, jangan sampai pemilih pragmatis itu terjadi kembali. Kita lebih melihat sosoknya siapa yang akan menjadi pemimpin, programnya seperti apa, gitu, latar belakangnya seperti apa, itu yang akan kita lihat. Selama ini harus memperkenalkan sosok-sosok beliau di semua daerah karena lingkupnya cukup luas ya. Responnya gimana? Responnya di masyarakat? Luar biasa respon luar biasa lah di masyarakat. Mereka memang sangat menginginkan sosok ini. Cuma yaitu tadi kita jangan juga terus jumawa dengan melihat hasil survei demikian. Kita tetap konsisten bergerak hingga tuntaskan tanggal 27 November nanti gitu. Jadi kita tetap akan melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam event ini. Misalkan contoh kita mau ada acara Maulid dalam waktu dekat ini kan. Maulid Nabi, kebetulan di bulan Maulid sekaligus doa bersama untuk Kabupaten Bogor istimewa kan demikian. Sambil itu memperkenalkan sosok Bapak Rudi Susmanto dan Bapak Jarwo Ade ke masyarakat gitu, supaya masyarakat lebih bisa mengenal siapa calon pemimpin di Kabupaten Bogor ini gitu. Demikian Kang Wadil. Oke. Lalu setelah akhirnya berkeliling kepada masyarakat, ketemu dengan masyarakat, menceritakan apa yang akhirnya dikampanyekan, anggaplah seperti itu, disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pasangan calon ini.
Rudi Susmanto dan Jarod Ade, apa biasanya ada pesan apa yang diinginkan oleh masyarakat? Pasti dong ada masukan misalkan, misalkan saya mau ini dong, tolong disampaikan, jangan lupa ini dan lain. Itu biasanya apa sih yang ada masukan dari masyarakat kepada teman-teman relawan di lapangan tuh? Ya, khususnya kalau untuk saya ya, karena tadi yang saya bilang ada satu isu yang cukup seksi di Kabupaten Bogor adalah soal isu pemekaran, maka yang paling besar di Bogor Timur isu soal pemekaran itu. Masyarakat berharap Pak Rudi terpilih menjadi bupati, orang yang sangat dekat, mungkin anak angkat, bukan sebatas kadernya Pak Prabowo Subianto. Masyarakat Bogor Timur sangat berharap dengan beliau menjadi bupati, setidaknya upaya kita bisa maksimal melakukan komunikasi, karena gerakan pemekaran itu kan gerakan konstitusi. Nah, kita harus punya faktor yang bisa menguntungkan untuk ikhtiar kita. Nah, ketika Pak Rudi Susmanto menjadi bupati, kita akan bisa lebih intens berkomunikasi untuk bagaimana kemudian Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia ini di periode kepemimpinannya segera mencabut moratorium daerah otonomi baru Bogor Timur. Karena moratorium itu kan juga bisa parsial. Kalaupun tidak secara global, se-Indonesia ini kan hampir berapa ratus ya, 300 sekian usulan daerah otonomi baru itu. Tapi melihat kebutuhan Kabupaten Bogor yang setara jumlah penduduknya ini hampir satu negara Singapura mungkin gitu, atau satu provinsi yang ada di kabupaten yang ada di Indonesia, dianggap layak untuk melakukan pemekaran gitu ya. Jadi isu ini yang sangat sentral. Oke, artinya lebih fokus di timur itu yang sering masuk ke teman-teman itu di Paskap itu adalah isu terwujudnya pemekaran Bogor Timur gitu loh. Itu yang sempat sering dititipkan kepada kita. Walaupun di timur ya kan ada organisasi pengusulnya ya. Ada Presidium Bogor Timur, saya juga ketua 1 di sana. Ada juga Komite Kedaulatan Rakyat, saya sebagai sekjennya di sana. Tapi kan ini organisasi perjuangan pemekaran. Nah, kalau politik praktis ya hari ini saya mengajak kawan-kawan membentuk Paskap Rudi Susmanto gitu loh, dan kebetulan mempercayakan saya sebagai ketua umumnya. Salah satunya berdedikasi untuk mendorong pemekaran Bogor Timur gitu ya. Salah satu isu yang akan terus kita komunikasikan gitu loh dengan bupati periode yang akan datang adalah isu seksinya adalah itu. Di luar itu tentunya soal percepatan pembangunan. Lalu selama ini bagaimana pelayanan gitu? Komunikasi akhirnya, misalkan dengan baik, alhamdulillah Pak Rudi Susmanto orang yang sangat humble, cukup seperti tadi Kang Wahyudi sampaikan gitu, bahwa beliau itu nggak banyak neko-neko, komunikasi dimanapun bisa berjalan dengan beliau. Beliau tidak merasa diri punya klasifikasi sosial yang di atas kita atau enggak. Beliau cukup enak untuk diajak diskusi gitu. Artinya lapor-lapor itu pasti masuk juga dong ke Pak Rudi Susmanto dong? Pasti beliau yang tadi disampaikan itu. Beliau sudah menangkap isu itu. Beliau sudah menangkap isu itu ketika kita mendirikan Paskap juga saya mengkomunikasikan itu gitu loh. Dan yang terpenting gini juga, ada gambaran bahwa ketika paslon nomor 1 didukung oleh koalisi gemuk oleh hampir seluruh partai politik parlemen gitu yang mendukung 01, ini juga berbanding lurus dengan keberpihakan rakyat. Jadi ada isu yang mengatakan bahwa misalnya diusung oleh koalisi gemuk oleh partai politik seolah-olah bukan simbol dari keberpihakan rakyat gitu. Itu saya bantah gitu. Hari ini berapa puluh relawan yang mendukung nomor 1. Relawan ini kan representasi rakyat gitu loh. Masyarakat yang kemudian bukan pengurus partai politik. Kemudian mereka saking punya harapan, mereka ingin memberikan tindakan konkret, keberpihakan, dukungan yang konkret untuk menghantarkan Rudi Susmanto, membentuk relawan seperti Kang Wahyu, saya, teman-teman relawan yang lain. Dan kita sampai hari ini alhamdulillah ya Kang Wahyu, artinya antar para ketua relawan se-Kabupaten Bogor terjalin komunikasi gitu. Kita malah ingin menjadi sebuah kekuatan besar untuk kemudian ke depan 5 tahun itu mendampingi program-program pemerintah Kabupaten Bogor ya gitu. Oke, kalau harus apa isu yang paling dikembangkan saat komunikasi dengan masyarakat?
Ya kalau arus sendiri masyarakat apa ya mengharapkan apa sih semacam birokrasi lah, birokrasi yang jangan terlalu berbelit-belit seperti itulah. Oke. Contoh misalkan KTP dan lain-lain kan selama ini masih itulah, itu yang harus perlu dipangkas lebih ke arah krusial seperti itu. Dan diharapkan dengan kepemimpinan yang sekarang ini nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Rudi dan Pak Jarwadi terlantik, mudah-mudahan lebih transparan, gitu, lebih transparan, lebih bersih. Artinya itu yang diharapkan masyarakat. Karena pada dasarnya ketika kepemimpinan bersih, ya insya Allah semua berjalan dengan baik. Itu yang pertama, isu yang dikembangkan, yang diharapkan oleh masyarakat lah. Khususnya teman-teman arus sendiri gitu. Dan saya juga dengan teman-teman, ada rekan-rekan saya juga yang lain, ada Haji Farid, Haji Ahmad, tokoh muda Bogor juga. Dia juga berkeinginan seperti itulah. Kita mengawal bukan saja menyampai Pak Rudi dengan Pak Jarwadi duduk, tapi bagaimana kita mengawal kebijakannya nanti 5 tahun ke depan. Itu yang kita harapkan dengan kita membentuk relawan ini. Dan arus sendiri kemarin sempat buka aduan hukum, konsultasi hukum gratis yang kita tempatkan di Pusparaya. Jadi bagi masyarakat atau rekan-rekan arus yang mempunyai trouble hukum mau konsultasi mangga di kami. Itu kan bentuk dukungan untuk juga memperkenalkan selain Bapak Rudi Susmanto, tetapi ada manfaat juga untuk masyarakat. Jadi relawan kita bentuk ini berharap bukan hanya golongan yang mendapatkan sebuah manfaat, tetapi masyarakat umum Kabupaten Bogor lah gitu. Oke. Bagaimana responnya sejauh ini oleh masyarakat? Alhamdulillah sangat baik, dan beberapa perkara kita sedang tangani dan itu kita tidak minta biaya gitu. Jadi ada kemanfaatannya di dalamnya gitu, karena rekan-rekan arus sendiri mayoritas rekan-rekan saya profesi pengacara. Oh, lawyer ya. Ya, lawyer. Jadi kita harapkan mereka bisa ikut kontribusi lah untuk Kabupaten Bogor. Oke, tadi disampaikan salah satunya adalah birokrasi yang nggak mau terlalu rumit, transparan. Pasti itu disampaikan juga kan ke pasangan calon nih 01. Apa responnya sejauh ini? Ya pastinya jelas, beliau juga tagline-nya sudah jelas seperti itu. Artinya beliau merespon baik lah, dan itu sesuai dengan sepemikiran dengan kita, dengan masyarakat. Pak Rudi dengan Pak Jarwadi juga sepemikiran dengan itu lah. Nanti juga akan dipilah dan pilih mana birokrasi memang harus dipangkaskan seperti itu kira-kira. Kalau memang itu untuk kebaikan masyarakat ini seperti itu. Cepat pelayanan, mendekatkan pelayanan. Oke, tadi ada survei katanya sudah hampir 79%. Artinya kalau kita lihat dari survei itu sudah selesai sebenarnya, sudah aman. Harusnya sudah seperti itu. Bagaimana teman-teman akhirnya misalkan mengamankan suara itu sampai akhirnya di 27 November bisa benar-benar terwujud. Bagaimana, apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk mengamankan hal tersebut? Kita harus konsisten dengan apa yang kita mulai. Jadi baik partai politik, mesin partai politik yang berkoalisi, dan juga banyaknya tim relawan, itu harus konsisten. Apa yang sudah kita mulai kita harus tuntaskan. Karena survei ini juga hasil dari apa yang sudah kita mulai. Dan eskalasinya bisa berubah gitu loh. Tapi sepengalaman saya bicara turun naiknya persentase elektabilitas ini kan nggak lebih dari 10-15% lah, paling 5% aja sulit gitu, berat. Dan undang-undang pemilu kada hari ini kan kita tidak dibatasi oleh persentase pemilih yang masuk gitu loh, kecuali DKI misalnya 50% plus 1 gitu. Jadi kalau hari ini undang-undang siapa yang terbanyak ya udah selesai itu barang gitu kan. Nah jadi tapi bagi kita partisipasi rakyat datang di TPS itu adalah terkait soal legitimasi gitu kan, legitimasi politik. Jadi pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang memiliki legitimasi, itulah sistem demokrasi kita gitu. Dan kita kawal itu terus, kita konsisten, Paskap dan mungkin kawan-kawan relawan lain, partai politik pendukung, apa yang sudah kita mulai, kita rawat, terus kita jaga silaturahim itu, karena politik itu bukan soal kita memulai, tapi bagaimana kita menjaga apa yang sudah kita mulai dan kita tuntaskan gitu. Oke, ini yang paling penting pertanyaan, menjaga. Biasanya relawan itu hanya muncul saat kampanye, Bang. Tapi pasca kampanye udah nggak mulai kelihatan lagi nih. Sehingga teman-teman atau masyarakat akhirnya bingung juga nih nyarinya kemana, kan kasarnya begitu, ceritanya begitu, hampir rata-rata lah. Nah bagaimana akhirnya misalkan Paskap maupun dari arus ini benar-benar bisa menjadi penyambung antara masyarakat kepada pemerintahan yang nanti jika akhirnya terpilih di 2024 ini 27 November. Gimana
Ya pastinya gini, kita membentuk relawan pasti kita sudah tahu sebuah resikonya, karena kan tidak mungkin semua masyarakat bisa langsung ke pemimpin atau bupati atau calon wakil bupati yang akan terpilih nanti. Pastinya kita ketika mengajak masyarakat, kita berarti sudah menghibahkan badan kita, pribadi kita, karena ketika ada aspirasi dari masyarakat yang memang harus ditangani, harus direspon baik dengan oleh pemimpin atau bupati dan wakil bupati dalam hal ini, ya kita akan sampaikan. Insya Allah lah untuk Pak Rudi dan Pak Jarwo Ade ini tidak akan menghilangkan para relawan yang sudah berjuang, karena pada prinsipnya kita satu pemikiran, satu tujuan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor untuk lebih baik. Calon bupati dan wakil bupati maupun relawan sama, mindsetnya sama ke depannya untuk membangun Kabupaten Bogor lebih baik, menampung aspirasi masyarakat yang memang kita mengutamakan untuk masyarakat. Demikianlah kita akan kejar ketika memang itu untuk masyarakat, sekali lagi itu seperti itu. Oke. Kalau nanti gimana? Mengunci itu Bang? Ya seperti Kang Wahyu sampaikan bahwa pertama kita punya keyakinan bahwa Pak Rudi dan Kang Jarwo Ade punya konsistensi dalam hubungan perkawanan dengan kita, hubungan politik dengan kita, antara rakyat dan pemimpinnya. Dan bagi saya, apa yang sudah saya mulai harus saya jaga, karena ini bagian dari pendidikan politik, bukan sifatnya sementara bagi saya gitu. Dari awal kita memulai ini dengan sebuah kesadaran bahwa kita ingin terlibat dalam perbaikan Kabupaten Bogor ke depan. Jadi kita berharap Paskapun, pengurus Korcam dan Kordesnya ini harus terus berjalan. Kita harus punya program, apalagi saya kebetulan dan kawan-kawan ini ingin kita punya orientasi khusus terkait soal pengangguran. Jadi di Bogor Timur itu 3 kecamatan itu, Kelapa Nunggal, Gunung Putri dan Cilengsi, itu kan wilayah industrinya lumayan besar. Tapi di 4 wilayah lain, Cariu, Jonggol, Tanjung Hari, Sukamakmur ini industrinya sangat minim. Artinya saya ingin Paskap 5 tahun di bawah kepemimpinan Pak Rudi, kita memberikan solusi yang konkret dan kita melibatkan diri bagaimana kemudian kita bisa membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan CSR itu, untuk kemudian bisa berpihak ke arah soal kondisi rakyat, soal pengangguran misalnya gitu. Kita melakukan pelatihan, kita melakukan pelatihan wirausaha, karena usia produktif itu kan cuma 2 pilihannya. Dia mau bekerja di pabrik atau dia mau jadi pengusaha gitu loh. Nah itu harus pemerintah harus hadir, dan Paskap 5 tahun ke depan khususnya di Bogor Timur saya ingin menjadi fasilitator. Gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas muncul saat kampanye saja, saja, habis itu selesai sudah gitu loh. Jadi ke depan bahwa Paskap 5 tahun ke depan saya ingin menjadi sahabatnya, keluarganya Pak Rudi, keluarganya Bupati ke depan, sahabatnya untuk ikut terlibat melakukan perbaikan gitu loh. Program apa, kita harus berperan di mana gitu. Kita juga punya pemikiran-pemikiran, kita juga punya pendapat, kita juga punya pemahaman terkait isu-isu lokal. Nah itu kefokusan itulah dari teman-teman tadi yang bisa akhirnya semakin ke depan setelah akhirnya selesai pilkada itu bisa dilanjutkan kan gitu. Betul, itu yang salah satunya untuk Paskap mungkin saya ingin teman-teman concern di situ. Dengan walaupun ini belum sempat kita diskusikan dengan Pak Bupati, tapi saya melihat beliau berulang-ulang menyatakan bahwa sumber daya manusia itu penting untuk dibangun, untuk dibangkitkan, untuk ditingkatkan, dan itu semua karena faktor ekonomi juga kan gitu loh. Nah dengan perbaikan ekonomi insya Allah lah. Oke, jadi ke depan itu tim ya kan atau teman-teman relawan ini juga harus mendorong Bang program satunya dan membantu program-program yang tadi untuk masyarakat itu gitu. Karena gini host Bang Padil ya, Kang Wahyu. Terakhir saya membaca ada di grup Kabupaten Bogor, di Snaker itu hari ini menyurati camat dan seluruh desa kades untuk mendata usia produktif yang nganggur.
saya jadi teringat diskusi 10 tahun yang lalu mungkin ketika saya melakukan dialog antara DPD KNP Kabupaten Bogor bersama Disnaker waktu itu. Yang saya tanyakan waktu itu database pengangguran di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor nih usia produktif punya nggak Disnaker itu database pengangguran usia produktif tapi nganggur atau nggak usaha. Terus peran pemerintah pernah ada upaya apa menangani itu? Dan saya hari ini kebetulan sebelum jadwal podcast saya baca ada selebaran dari Disnaker ditujukan kepada camat se-Kabupaten Bogor untuk diteruskan kepada para kepala desa untuk mendata. Tinggal ini harus dikawal nih Pak. Per kapan? Per hari ini. Per hari ini. Per hari ini surat itu dilayangkan. Jadi Disnaker itu konkret sudah bagi saya. Sudah survei kayaknya itu ya. Konkret. Pengecekan mana ya. Berarti kan akhirnya kepala desa tinggal segera nih. Ya. Usia produktif, RT, RW gitu kan. Seberapa banyak yang usia produktif dia usaha enggak, kerja apalagi. Nah, berarti kan ini bahan baku yang kemudian oleh pemimpin 5 tahun ke depan ini harus jadi PR. 1 tahun berapa yang ditanggulangi? Nah, saya berharap relawan-relawan Rudi Susmanto itu menjadi mitra pemerintah daerah ke depan. Begitu juga Ormas, OKP, semua harus terlibat gitu loh. Dan konkret harus terukur semuanya. Keterlibatannya harus terukur. Nah itu keterlibatan pasca itu kan sebenarnya akhirnya kita ingin tahu sebenarnya sejauh apa sih teman-teman relawan akhirnya kalau memang ini kan persoalan masyarakat juga akhirnya banyak yang gabung dengan Paskap misalkan untuk mendukung itu bergerak dan melakukan kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon. Lalu apa kan itu sebenarnya tuh pasca itu apa yang akhirnya mereka ajak milih doang bagaimana? Nah itu kan itu yang paling penting sebenarnya Bang, sehingga masyarakat ini bukan hanya sebatas ikut serta dalam pencalonannya saja atau mencoblosnya saja, tapi juga ikut serta dalam membangun masyarakat Kabupaten Bogor yang lain. Karena apa? Akses itu kan sudah dibuka oleh teman-teman relawan ini kepada pemimpin-pemimpin ke depan. Tapi saya ingat betul Kang Fadil, bahasa calon kita nih, calon bupati Kang Rudi. Beliau selalu berbahasa bahwa kita ini kawan, kita ini sahabat. Artinya ketika memang ada aspirasi masyarakat, saya rasa kita bisa menyampaikan, kita bisa berdiskusi. Beliau ini orang yang membuka diskusi dan mau juga mendengarkan pendapat rekan-rekan yang lain. Saya rasa seperti itulah. Jadi ketika batasan tadi, ketika yang kita khawatirkan ketika beliau sudah terpilih, misal katakanlah demikian, lantas apa yang akan dilakukan relawan ini? Apakah akan hilang? Kan gitu pertanyaannya. Menurut saya tidak, karena selalu beliau itu menyatakan bahwa kita ini kawan, kita ini sahabat. Dan di kedepannya beliau sudah jadi terpilih pun, saya rasa relawan pasti ada dilibatkan untuk bertukar pikiran, memberikan pendapat, pandangan. Saya rasa seperti itu. Ya, itu sebenarnya akhirnya banyak masyarakat ingin tahu juga. Ya. Sejauh apa sih sebenarnya relawan ini pasca itu berjuang lagi untuk masyarakat. Betul. Bukan hanya akhirnya selesai. Pokoknya perang terkait dengan proyek-proyek contoh begitulah misalkan. Enggak begitu, tapi akhirnya lebih fokus kepada apa sih untuk masyarakat Kabupaten Bogor gitu. Iya, motivasi itu yang penting. Hari ini terukur oleh kita, harus diukur seperti apa yang ditanyakan Bang Fadil. Betul, saya sepakat itu. Jadi apa yang menjadi spirit keterlibatan kita kan? Ya. Jadi motifnya ya harus motif rakyat, harus semuanya harus bermuara kepada rakyat gitu. Kang Wahyu dengan punya potensi kawan-kawan di Arus segala macam, kita harus sama-sama membantu bupati ke depan. Karena apa sih yang nggak diatur oleh negara kita? Sistem ini udah sangat baik, tapi kan pelaksanaannya. Semua sudah dianggarkan, tapi kan persoalannya apakah itu efektif atau tidak anggaran itu? APBD kita itu digunakan sudah baik belum? Dan dengan kepemimpinan Pak Rudi Susmanto yang langsung pasti saya yakin dimonitor oleh Presiden, saya punya keyakinan, walaupun saya belum mungkin diskusi jauh itu, tapi saya punya keyakinan bahwa beliau akan sangat maksimal dengan bahasa mewakafkan diri. Itu bukan bahasa sederhana. Bagi saya itu bahasa yang cukup mendalam, bahwa beliau ingin melakukan pembangunan pemerintahan kita itu good government istilahnya, pembangunan yang baik, pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu apa? Pemerintahan yang memiliki program dan anggaran yang betul-betul efektif untuk keberpihakan kepada rakyat. Kesehatan, pertanian, pendidikan, seluruhnya untuk rakyat. Bukan hanya mungkin seremonial dan segala macam tanpa ada ukuran yang jelas. Tahun ini capaiannya apa? Dinas pendidikan, dinas pertanian, dinas industri dan segala macam. Itu harus punya capaian. Evaluasinya setiap tahun. Nah, artinya itu tugas harus mengawal itu juga. Teman-teman akhirnya kan nanti kan relawan-relawan ini akan kawal itu. Gitu loh.
ke Kita depan, akan kawal itu. memastikan itu berjalan. Kita ingin kawal itu. Itu loh, mengawal itu agar masyarakat ini benar-benar akhirnya bisa terbantukan dengan kehadiran teman-teman relawan. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, sukses lah buat abang-abang ya. Amin. Baik, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sukses buat abang dan terus berjuang untuk Kabupaten Bogor lah ya. Amin sama. Oke, thank you Brad, dan kita next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya. Siap, Terus siap. berjuang nih waktu makin Oke. mepet. Oh, Ya iya. kalau kita bilang 27 November sedikit lagi gitu kan. Artinya silakan berjuang dan berdedikasi lah untuk Kabupaten Bogor ini ya. Siap. Thank Terima you. kasih undangannya Bang Fadil. Oke, thank you dan kita ketemu lagi next time. Siap, Bye. salam. Sukses Bang Dari Fadil Bogor dan Istimewa. Bogor Update. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu Oke. untuk Bogor Istimewa. Terima kasih Bang Fadil. Oke.